Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana, kelas PTKB, NIM 210209501012, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau yang disebut juga dengan software yang tugasnya mengontrol atau mengatur sistem kerja perangkat keras agar dapat menjalankan berbagai aplikasi yang ada dalam sebuah sistem komputer. Dengan adanya sistem operasi, maka perangkat bisa dijalankan dengan baik dan sesuai fungsinya. Sistem ini bisa dikatakan memiliki peranan sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak yang ada pada sebuah perangkat. Fungsi sistem operasi. 1. Memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengantar komunikasi antara perangkat melalui setiap device. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah input-output controller. 3. File management. Fungsi yang ketiga, operasi sistem juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas, sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. 4. Prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi secara umum. Komponen-komponen ini dapat disebut modular karena memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dikembangkan secara terpisah. Ketiga bagian tersebut antara lain user interface, kernel, dan sistem manajemen file. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Umumnya, sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. 1. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah program membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. 2. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word dan bit, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. 3. Manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. 4. Manajemen sistem input-output. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output. 1. Buffer menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output. 2. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien. 3. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. 5. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tertentu. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sistem operasi bertanggung jawab. 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary storage.
5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. 6. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. 7. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekelompok prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke berbagai sumber daya sistem. 8. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol sistemers umumnya disebut Control Card Interpreter, Command Line Interpreter, dan Unix Shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disediakan dengan tujuan dan teknologi input-output devices yang ada. 9. Layanan sistem operasi. Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Operasi input-output pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas. Komunikasi adalah pertukaran data atau informasi antara dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer. Deteksi error adalah menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error perangkat keras maupun operasi. 10. Sistem call. Sistem call menyediakan interface antara program dan bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem call ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Ada 3 cara memberikan parameter dari program ke sistem operasi. 1. Melalui register. 2. Menyimpan parameter pada data struktur di memori dan alamat tabel tersebut ditunjuk oleh pointer yang disimpan di register. 3. Push melalui stash pada memori dan OS mengambilnya melalui pop pada stash tersebut. 11. Mesin virtual. Konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, dikarenakan tiap mesin virtual terpisah dari mesin virtual yang lainnya. Namun, hal tersebut menyebabkan tidak adanya sharing sumber daya secara langsung. Mesin virtual merupakan alat yang tepat untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Konsep mesin virtual susah untuk diimplementasi, sehubung dengan usaha yang diperlukan untuk menyediakan duplikasi dari mesin utama. 12. Perancangan sistem dan implementasi. Target untuk pengguna, sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman dan cepat. Target untuk sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara, sebagaimana fleksibel, error dan efisiensi, mekanisme dan kebijaksanaan. 13. Sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Kesimpulan, sebuah sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dan sebuah program. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi time sharing menjadwalkan tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu prosesor, harddisk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.